kasih wartawan bersedia untuk datang ke kerja kita Rakernas ketiga PDI Perjuangan seperti apa yang ditanyakan oleh Kompas, karena saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi acap kali satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Memang tagline kami itu sebetulnya seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena itu ada di Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin itu harus diurus oleh negara. Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa kalau kita semua sepakat untuk melakukan hal itu, karena tentunya para pendiri bangsa kita itu di dalam memasukkan kalimat-kalimat dasar maupun juga pada uraian Pancasila itu menurut saya sangat matang dan bernas, karena beliau tentunya pendiri bangsa ini itu kan berpikir mati-matian, terutama di dalam sidang BPUPK. Nanti dicari sendiri apa kepanjangannya. Lalu dengan demikian maka yang diperlukan memang persatuan. Kalau kita semua, persatuan itu bukan fisik saja, tetapi juga jiwa. Kalau kita mau maju, saya sangat yakin seluruh rakyat mendukung apa yang akan dilakukan. Dari kata-kata itu akan sangat benar dan sebenarnya mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena negara kita ini kaya sekali, tetapi potensi-potensi yang ada belum sepenuhnya secara maksimal itu diangkat dan dijalankan. Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi 1 sampai Pak Jokowi 2 itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dalam pengertian jalan, itu ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana. Padahal kan itu berarti membangun itu dari sisi ekonomi kan tidak boleh tangan kosong. Apapun juga sudah harus dibahas, dan itu kita punya tata pemerintahan yang anggarannya mencukupi apa tidak. Oleh sebab itu Pak Jokowi antara lain telah mengatakan bahwa kita perlu mulai tahun ini sampai tahun 2034, jadi hanya 13 tahun yang dikatakan oleh beliau adalah sebuah bonus demografi, yaitu artinya dari sisi manusia Indonesia yang dapat memberikan bonus kalau mereka semua itu dapat mendapatkan lapangan kerja, bisa menaikkan produksi dan lain sebagainya, maka itu tentunya akan menaikkan Indonesia. Kalau dari juga sisi banyak hal yang didapat oleh beliau dari luar negeri, kita yang dari negara berkembang dapat lompat menuju negara maju, bisa sama dengan India, Tiongkok, Amerika, dan mungkin insya Allah kalau benar begitu kejadiannya kita menjadi nomor 4. Jadi konklusinya dari pertanyaan itu adalah, maukah kita bersama-sama menanggung beban itu, bukan sebagai beban tapi sebagai sebuah perjuangan untuk bisa masuk ke era itu. 13 tahun itu bukan waktu yang panjang, itu pendek. Jadi kalau kita hanya
berani berkata tapi tidak berani bekerja, ya itu juga untuk kalian juga, karena bukannya Pak Jokowi, saya, Pak Ganjar atau siapa yang melakukannya, tapi harus seluruh bangsa dan tentunya semua yang merasa bangsa Indonesia yang berada dimanapun juga. Demikianlah. Satu lagi itu apa ya? Tuh. Itu ya, makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih, pikirannya itu menurut saya kok gimana ya, nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk itu, makanya kan ngapain saya nekan presiden loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu, loh iyalah, tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu, di MPRD, di apa namanya, dijadikan, dilantik itu, ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya, ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini, tuh lihat, mana saya punya pasukan kayak gini. Tadi saya bilang beliau rakyat Indonesia ini musuhnya tak gede dia ini. Saya tanya, siapa namamu? Nah tuh udah kapten suaranya gitu, udah gitu tingginya 185. Aduh saya lemes, saya bilang sama beliau, Pak stunting Pak. Jadi apa saya nekan? Nah terima kasih.